Oke, selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Tes suara dulu, Diva. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ibu. Tupan, selamat pagi. Pagi, Bu. Kia, selamat pagi. Pagi, Bu. Kia, ayam ibu ulang lah nih. Atur kursi baik-baik dulu. Ke tengah lagi, DP dengan Anas. Pagi, Bu. Oke, pagi. Putri, selamat pagi. Pagi, Bu. Diva, dengar ibu suara tidak, Diva? Dengar. Oke, Marco sekarang sudah masuk. Oke, mantap. Selamat pagi, Marco. Pagi, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalian hari ini tidak ikutin tapi gimana ya kalian ini? Di depan kalian itu sudah ada buku, pulpen, buku paket, buku tulis. Ya kuna ribut-ribut nah. Marco, Anas, Kia, Gerald, Tian. Siap buku tema 5. Siap buku tulis dengan pulpen. Ma. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Christian, selamat bergabung. Oke, selamat pagi. Hari ini kita belajar tentang IPS. Mata pelajaran IPS tentang upaya mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Upaya mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia atau NKRI. Upaya mempertahankan NKRI. Banyak upaya yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita Indonesia. Dengar nih, Febi. Dengar dulu. Jangan lihat buku. Banyak upaya yang dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia dalam rangka mempertahankan keutuhan negaranya. Banyak cara. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana caranya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Konsentrasi Diva. Akan megerian diri mamun sana. Ya. Caranya, misalnya dengan sikap cinta tanah air. Yang pertama misalnya kita menumbuhkan sikap cinta tanah air. Itu cara yang pertama dalam mempertahankan keutuhan negara kita Indonesia. Yang berikut, caranya membina persatuan dan kesatuan. Anaskia, perhatian, dengar dulu, jangan tulis dulu. Oh, nak wangan-wangan naga, jangan tulis dulu. Disuruh tulis baru tulis. Ibu ulangi. Bagaimana cara kita mempertahankan keutuhan negara kita Republik Indonesia
atau negara NKRI. Negara NKRI itu kepanjangan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cara yang pertama nih, dengan mencintai tanah air. Kita mencintai tanah air. Sikap cinta tanah air. Itu. Yang berikut tuh, membina persatuan dan kesatuan. Cara yang kedua dalam mempertahankan keutuhan negara kita, yaitu membina persatuan dan kesatuan. Itu. Kemudian cara yang berikut, rela berkorban. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita rela berkorban mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi kepentingan pribadi atau golongan itu dinomorduakan. Itu cara dalam mempertahankan keutuhan negara kita. Nah, sikap cinta tanah air. Bagaimana perilaku Mio menunjukkan bahwa sikap cinta tanah air Mio itu dengan cara apa? Melestarikan budaya bangsa. Cinta tanah airnya dengan cara, 1, melestarikan budaya bangsa. Dengar. Indah dengar tidak? Dengar, Bu. Kamera untuk ada. Jadi sikap cinta tanah air itu yang pertama. Perilaku yang mencerminkan bahwa kita mencintai tanah air itu yang pertama itu melestarikan budaya bangsa. Budaya bangsa kita harus lestarikan. Melestarikan kesenian daerah kita, lagu-lagu daerah kita, kebudayaan daerah kita, alat-alat tradisional kesenian tradisional negara kita. Itu. Budaya-budaya di setiap daerah itu kita harus melestarikannya. Itu menandakan bahwa kita mencintai tanah air kita Indonesia. Siapa ribut di rumah itu? Yang berikut, menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan itu perilaku yang mencerminkan cinta tanah air. Itu. Cinta tanah air itu dengan cara yang kedua yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Tidak boleh menebang pohon. Kalau kita sudah tebang, kita menanamnya kembali supaya muncul tunas yang baru atau muncul pohon yang baru. Yang ribut itu di mana ya? Dengar baik-baik sebentar, itu ibu tanya kembali itu. Oke. Itu cara yang kedua itu menjaga kelestarian lingkungan. Dengan menjaga kelestarian lingkungan itu dengan cara apa saja, Gerald? Menanam pohon. Menanam pohon, apa lagi? Supaya lingkungan kita terjaga itu dengan cara apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Apa? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Ribut sekali tuh. Melakukan reboisasi. Iya, melakukan reboisasi. Apa lagi? Melakukan reboisasi. Iya, benar sekali. Melakukan reboisasi. Contohnya waktu itu kita pergi melakukan reboisasi di mata air, toh? Iya tidak? Masih ingat?
Masih. Iya. Itu kita mencerminkan bahwa kita mencintai lingkungan kita. Nah, kemudian cinta tanah air dengan cara rajin belajar. Rajin belajar Christian. Rajin belajar itu mencerminkan bahwa kita juga mencintai tanah air kita. Kemudian bangga menjadi bangsa Indonesia. Cinta tanah air, perilaku kita yang mencerminkan cinta tanah air itu yang berikut itu, bangga menjadi bangsa Indonesia. Kalian bangga tidak? Bangga tidak? Bangga. Bangga. Siapa punya ribut kali nih? Bangga menjadi bangsa Indonesia. Mencintai produk Indonesia, mencintai produk buatan Indonesia. Iya toh? Pakailah produk-produk buatan Indonesia. HN remari gokain ya di produk Malaysia rain di jeans Malaysia rain di Indonesia rain kesuka hala. Itu contoh perilaku yang tidak mencintai produk Indonesia buatan sendiri. Kalau kita bangga menjadi warga negara Indonesia, kita juga bangga mencintai produk dalam negeri. Kemudian menjaga nama baik bangsa Indonesia. Menjaga nama baik bangsa Indonesia. Dengan cara apa kita menjaga nama baik bangsa Indonesia? Menggunakan produk dalam negeri. Apalagi? Apalagi? Menghormati sesama. Hah? Menghormati sesama. Iya, apalagi? Melestarikan budaya daerah sebagai akar budaya nasional. Iya, apalagi? Menaati peraturan yang berlaku. Mentaati peraturan yang berlaku. Itu sikap yang mencerminkan bahwa kita mencintai tanah air kita Indonesia. Diva, mau gerian diri makmu nih? Berikut, sikap mempertahankan kemerdekaan negara NKRI atau sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Apa itu NKRI, Tupa? Negara Kesatuan Republik Tupa. Cerita tanah. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu. Berikut, sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI yang kedua yaitu membina persatuan dan kesatuan. Membina persatuan dan kesatuan. Nah, bagaimana perilaku Mio yang mencerminkan bahwa kalian membina persatuan dan kesatuan? Bagaimana perilaku? Yang pertama itu supaya terciptanya persatuan dan kesatuan, kita harus berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Itu menunjukkan bahwa
kita membina persatuan dan kesatuan. Coba Gera ulangi. Ulangi. Perilaku yang mencerminkan bahwa kita membina persatuan dan kesatuan. Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Iya, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Membeda-bedakan agama kah, dia punya suku kah, atau dia punya kekayaan kah, itu. Jadi itu perilaku yang mencerminkan bahwa kita membina persatuan dan kesatuan. Berikut, membina persatuan dan kesatuan dengan cara mau mempelajari kesenian dari daerah lain. Misalnya Indah, misalnya ya, Indah kau punya mama itu kan orang Jalan Bawah ya? Iya. Iya tidak? Nah, di sana itu kita punya adat Jalan Bawah dengan yang sekarang ini di Lamapaha ini ada yang berbeda. Misalnya ada adat yang berbeda. Indah mau mempelajari budaya yang berbeda itu. Itu juga sikap yang mencerminkan bahwa kita membina persatuan dan kesatuan. Ibu kasih contoh. Si desa Redontena, di Redo itu mereka punya tradisi satu namanya tidak salah itu Tenarere, Raan Tenarere nih, itu di desa lain tidak ada. Nah, Nagamione kepingin mengetahui bahwa Tenarere ini taanta nagakuna ini, gue mau mempelajari. Misalnya Putri, Diva, Gerald, Indah, Ramo Raika Siredo. Ramat kami mau mempelajari ini nih tradisi Redora desa Redora yang ramari mari Tenarere aku nih gue mau keangkoi. Itu juga positif, nilai positifnya bagus. Itu nilainya bahwa kita membina persatuan dan kesatuan. Itu. Berikut. Membina persatuan dan kesatuan dengan cara yang berikut. Menolong siapa saja tanpa membedakan suku. Saat orang lain membutuhkan pertolongan itu kita menolong dengan ikhlas. Kita menolong dengan hati. Kita menolong jangan membeda-bedakan bahwa ini suku lain dia ini orang Jawa. Ini orang Papua. Ini orang Bali. Ini desa lain. Tidak boleh seperti itu. Kita menolong teman yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan suku atau membeda-bedakan agama atau membeda-bedakan kaya dan miskin. Bisa toh? Kelas 6 bisa diterima? Bisa, Bu. Anas bisa terima atau tidak? Anas paham Rokai? Iya. Nah, mau coba aja memang Kia. Berikut, hidup rukun dan gotong royong. Itu. Kita harus hidup rukun dengan tetangga kita. Kita harus hidup rukun dengan adik kita di rumah, anggota keluarga kita. Kalau di dalam rumah kita rukun, otomatis di tetangga kita juga hidup dengan sesama juga kita hidup rukun. Hidup rukun itu dimulai dari dalam diri kita, dari dalam rumah kita. Gitu. Hidup rukun dan gotong royong. Apa itu gotong royong? Contoh kegiatan gotong royong yang coba sebutkan contoh kegiatan gotong royong apa saja?
Marco. Marco. Contoh kegiatan gotong royong. Perbaiki selokan. Hah? Perbaiki selokan. Oke, sekarang sebutkan kegiatan gotong royong yang ada di desa Lamapaha. Satu-satu. Satu-satu. Tupe, yang ada di desa Lamapaha. Tupe, kegiatan apa yang biasa dilakukan di desamu? Bersihkan halaman gereja. Bersihkan halaman gereja, bagus. Marco punya tadi bersihkan selokan. Mia, Diva. Membersihkan selokan. Ah. Tian. Tian contoh kegiatan yang mencerminkan gotong royong nih. Si desa Lamapaha nih contoh nih aku enak. Yang contoh Tian sudah pernah lakukan atau Tian melihat masyarakat orang tua melakukannya atau coba Membersihkan gereja. membersihkan gereja sama dengan tukang punya, tidak boleh sama yang lain. Anas, hah? Anas mau kia jawaban kau? Memotong rumput di pinggir jalan. Memotong rumput di pinggir jalan, iya, itu gotong royong. Gerald, Menyapu lorong gereja. menyapu lorong gereja.